Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang di acara podcast SDIT Al-Qudwa bersama saya Ustazah Wati. Nah, kali ini kita mendatangkan narasumber keren nih. Pastinya keren, gak jauh-jauh sih, gak keluar sampai LA ya. Ada Ustazah Aya. Assalamualaikum Ustazah Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ini udah ya? keren belum? Sehat, Keren banget, alhamdulillah. keren banget nih? Ustazah Aya. Dor, ya. Masya Allah, luar Iya. biasa. Ya, baik Ustazah Aya, sekarang kita sapa nih satu sahabat kita yang Masya Allah nih sebentar lagi akan melaksanakan sesar besar ya. Oh, Ada Masya Ustazah Allah. Nina, Alhamdulillah Ya sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum. Semoga dimudahkan ya Ustazah Nina. Ustazah Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemimpin hebat dan juga Ustazah Aya dan Ustazah Nina. Nah, podcast kita, ini podcast perdana Ustazah Aya. Wih, keren, mantap. Keren banget, kasih plus Pastinya dong. nih, kan? Masya Allah, luar Masya biasa. Allah. Iya. Podcast yang terlahir dikarenakan pandemi. Yang Masya Allah ya. Kita dari rumah aja jadinya podcastnya. Baik Ustazah Aya, kali ini siap. ya kita akan membahas tentang apa namanya meneladani kembali semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Ini Masya Allah keren banget judulnya. Benar Ustazah Aya, kalau kita ngobrolin apa namanya Idul Adha ya Ustazah Aya ya. Ini kayak sekarang nih lagi pandemi, kita nggak bisa sholat nggak bisa ya, di masjid. Iya, sholat nggak bisa di masjid, berkurban juga kagak bisa rame-rame gitu. Paling timbang turu-turu doang. Tahu nggak turu-turu? Tahu. Ya itu bahasa tanah baru. Bahasa tanah baru itu turu-turu tuh apa sih? Ya dia juga gitu. Iya, jadi saya banyak harus bertanya nih sama Ustazah Aya nih. Waduh, mau nanya sama apa Bu Nina ya, Bu Nina ya. Iya. Nah, justru kan kita nih bagaimana sikap kita nih Ustazah Aya menanggapi atau menanamkan rasa keimanan kita nih di masa-masa pandemi seperti sekarang, terlebih di masa Idul Adha kayak sekarang. Nah, bicara soal Idul Adha nih Ustazah Aya, saya mau nanya nih, kan pemimpin hebat lagi nyaksin kita nih. Widih, keren. Keren nih YouTube kita yang nonton nih, viewers kita nih udah sampai berapa? 1 M. Wih, keren. 1 ember. Aduh, ya Allah, Robi. Aduh. Iya, jadi saya pengen nanya nih, Bu Aya, Ustazah Aya. Boleh. Nanya apa ya? Iya, kenapa Mudah-mudahan bisa jawab ya. Amin, insya Allah. Iya, jadi kan nih sekarang kita kan di SDIT Al-Qudwa nggak ngerayain atau nggak melaksanakan Idul Adha nih Ustazah Aya ya. Kayak biasa-biasanya tiap tahun kan kita sebelumnya kan kita ngadain kencelengan ya kan, anak-anak kan ngebawain kencelengan. Ini seru banget tuh, Masya Allah kayak begitu. Nah, saya mau nanya nih sama Ustazah Aya nih, kenapa sih Ustazah Aya, kenapa kita sebagai seorang muslim itu harus berkorban, harus berkurban? Oh iya benar-benar. Jadi gini Bu Ati, ya para pemimpin yang lagi menyaksikan podcast kita nih Masya Allah luar biasa ya. Ini Ustazah Wati, ada Ustazah Nina, kemudian Ustazah Aya gitu ya, dan juga ada Ustazah Mila juga yang di balik layar gitu ya. Ini Masya Allah keren banget ya. Masya Allah benar. Kayak gini ya, beri applause dong. Masya Allah. Ini perdana ini Ustazah Aya perdana. Benar. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut. Ada ntar setiap tema, setiap hari-hari penting Islam kita akan hadir. Insya Allah. Insya Allah. Ya lanjut Ustazah Aya. Ya, jadi kenapa sih kok kita sebagai seorang muslim harus berkurban gitu? Kenapa? Nah, ini Ustazah Aya sudah bikin ininya ya. Nih. Jadi Ustazah Aya belajar dari Jack Sorga. Ya tahu kan Bapak Jack Sorga ya? Nah ini Pak Jack Sorga. Waktu itu kita pernah undang dia. Kita pernah undang dia. Dan itu saya terinspirasi. Jadi saya bikin kayak gini nih. Kenapa sih kita sebagai seorang muslim harus berkurban? Pertama, kelihatan nggak? Kelihatan.
Nah, Mendekatkan diri pada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar Ustazah Wati. Jadi kalau kita berkurban, kita itu sama aja mendekatkan diri sama Allah. Sebagai tanda bukti kalau kita tuh cinta sama Allah. Makanya kita sebagai seorang muslim harus berkurban. Itu tadi untuk mendekatkan diri kita sama Allah gitu. Dan yang kedua adalah ini dia. Nih, kelihatan nggak? Aduh. Apa? Menghapus sifat serakah. Betul, menghapus sifat serakah. Jadi kalau kita berkurban, maka sifat serakah dalam diri kita itu akan berkurang. Kenapa? Karena kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang memang ya mungkin ya misalnya dia tidak pernah makan daging, betul gitu kan. Ketika di hari raya kurban akhirnya mereka bisa masak daging, bisa makan bersama keluarga mereka. Dan itu tuh ada semacam kayak apa ya istilahnya tuh ketika kita berkurban apalagi dari hasil uang sendiri itu ada perasaan ada kepuasan tersendiri ya. Betul, Ustazah Wati. Benar ya Ustazah Nina juga. Nah, ini ada di Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Ayat 2. Nah, tahu nggak bunyinya? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Nah, ayat kedua apa? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, jadi di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ketika kita ya katanya Allah, kalau kamu cinta sama saya, maka dirikanlah sholat dan laksanakanlah kurban. Itu katanya Allah di ayat kedua surat Al-Kautsar ayat 2 ini. Allah tuh yang bilang ya. Iya, Allah yang bilang sendiri. Kenapa kita sebagai seorang muslim itu harus berkurban, mendekatkan diri sama Allah, kemudian yang kedua menghilangkan sifat serakah, dan ini tertera dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang mengatakan bahwa kita harus melaksanakan sholat, kemudian berkurban gitu. Ya, seperti itu. Nah, terakhir yang paling penting, kenapa sih kita mesti berkurban gitu ya sebagai seorang muslim gitu ya? Ini dia. Apa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting ya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sih yang kita tuju di dunia ini? Ridhonya Allah. Kalau Allah nggak ridho, kita nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Sebesar apapun ibadah kita, sebanyak apapun pahala ibadah kita, ya sesering apapun kita sholat, kalau Allah tidak ridho dengan sholat kita, tidak ridho dengan puasa kita, zakat kita, kemudian kurban kita, maka Allah tidak akan menjamin kita masuk ke dalam surga. Tetapi kalau Allah meridhoi, maka ini Masya Allah. Nah, ini ada sebuah ya cerita nyata. Kemarin saya ngelihat podcastnya, bukan podcast sih, YouTube ya, YouTube-nya Irfan Hakim, The Hakim. Ini bukan promosi ya, tapi memang kontennya bagus-bagus tuh. Iya. Nah, beliau itu ceritanya beli sapi kurban buat sama Bu Nina. Jadi beli sapi kurban dan dia memilih yang paling mahal. Tahu harganya berapa? Jangan kaget ya, lihat uang banyak. Saya mau siap-siap nih, mau siap-siap kaget saya. Ya. Belum ya? 280 juta. Masya Allah. Dia beli sapi itu sebesar itu 280. Sapinya sapi kayak limo ya. Iya benar, besar banget, itu kurang lebih beratnya 1,5 ton. Masya Allah, niat itu ya luar biasa. Dan yang paling sedih banget itu adalah ketika dia ngasih lihat si sapinya ini nangis. Jadi kalau kata Ustadz gitu ya, kata Ustadz nih kalau sapinya nangis gitu ya, ini berarti sapinya itu kayak saya dipilih, saya dipilih sebagai hewan yang paling baik yang akan dipersembahkan kepada Allah. Tuh, jadi para pemimpin hebat kalau nanti misalnya pemimpin hebat memiliki rezeki, pilih hewan kurbannya sendiri. Ya, jadi itulah seperti orang naik haji ya Ustazah ya. Iya, gitu. Benar. Saya dengarnya sampai merinding Bu Ayah ya. Iya, benar. Sampai segitunya gitu ya, udah kaya, punya duit tapi nggak sayang-sayang gitu, bener-bener dibeli yang terbaik. Kalau kita kagak punya, kata masih. Silakan. Nah, jadi para pemimpin hebat ya yang lagi lihat podcast ini, kalau nanti Allah memberikan rezeki kepada kalian ya. Nah, untuk membeli hewan kurban, kalian itu bisa memilihnya sendiri gitu ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh Irfan Hakim, dia pilih hewan yang terbaik dengan harga yang terbaik, dan itu hewan itu nangis gitu ya. Begitu juga dengan kalian lah. Sama seperti orang tua kalian yang sudah memilihkan sekolah
yang terbaik buat kalian. Masya Gitu. Allah. Sekolahnya di Masya mana Iya. saja? Nah, sekolahnya SDT di Alku 2 SDT gitu Alku loh. 2. SDT Masya Alku 2 Allah. pastinya. Masya Allah. Iya, Luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Pastinya di SDT Alku 2 mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Allahu Masya Allah. Akbar. Allahu Masya Akbar. Allah. Luar biasa. Luar biasa. Baik, kita lanjut lagi Ustaz Jaya. Mungkin Ya, Bu Nina mau siap. tanya nih. Kayaknya Bu Nina ada yang mau Ah, dia tanyain. Silakan Bu Nina. Silakan. Ustazah Nina mau tanya apa Benar-benar nih kira-kira nih nih? Ustaz Jaya. Jangan Saya mau susah-susah ya nanya nih. tanyanya. Ini pertanyaan anak saya Iya. ya. Boleh. Abang Elham nih. Dia kan emang lagi apa ya, Banyak mau masuk sekolah banyak ya, nanya. jadi sering banyak nanya. Bener. Katanya kenapa Hmm. sih Mah kok Nabi Ibrahim mau-maunya menuruti perintah di dalam mimpi kalau dia harus menyembelih anaknya. Katanya kok tega Iya, ya Mah sama ayahnya bener. kayak gitu. Banyak yang murid-murid Gitu. kita juga tanyain begitu ya. Kenapa Kalau kita katanya? lagi gitu ya. Kenapa Padahal kan sih itu gitu? anaknya gitu. Iya, Iya ya. Kenapa ya benar. Ustazah ya? Kok bisa ya? Bener nih. Kok bisa Kenapa kayak kok gitu? bisa Nabi Ibrahim alaihi salam tapi dia tega-teganya mau mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Udah gitu anak semata Padahal anak wayang kandungnya lagi ya. sendiri ya. Iya, anak satu-satunya yang udah lama banget didapat gitu ya. Kenapa Nabi Ibrahim? Nah, Betul. ini Ustazah Aya mau sedikit cerita sambil ada ting 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 ting. Nah, kita nggak boleh Nabi gambarnya ya. Ibrahim. Iya, Nah, ini iya. jadi Betul. sosoknya saja. Nah, ini dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu bermimpi. Nih, dia bermimpi, jadi mimpinya itu adalah di topinya jadi geser-geser. Hilang. Jadi beliau itu mendapatkan mimpi ya, di dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala berkata, kalau kamu cinta sama saya, buktikan cinta kamu dengan menyembelih anakmu sendiri. Tuh katanya Allah kayak gitu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim terbangun kemudian berpikir apa ini jangan-jangan mimpi dari setan gitu. Ya, Iya. Nabi Ibrahim takut. Nah, Nabi Ibrahim pun kemudian mendirikan sholat gitu ya. Kalau kita mah bilangnya sholat malam karena kan zaman dulu belum ada sholat seperti Rasulullah ya. Kalau Iya. Rasulullah sudah melakukan Isra Mi'raj baru tuh ada sholat 5 waktu. Nah, kalau zaman dulu tidak. Jadi Nabi Ibrahim melakukan sholat tahajud itu sholat malam memohon kepada Allah, ya Allah apakah ini benar mimpi darimu. Nah ternyata di hari kedua Nabi Ibrahim mimpi lagi, di hari ketiga mimpi lagi gitu ya, sampai akhirnya dan Nabi Ibrahim ini yakin bahwa ya ini benar adalah mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim berpikir bagaimana menyampaikan kepada anaknya. Nah ini nih peran seorang ayah di sini sangat penting kepada anaknya, terutama dalam berbicara. Bayangin apa yang akan terjadi kalau kita mah ya ada bapak ngomong bang ini saya mau sembelih gitu nih ya. Kabur. di masjid ya. Kabur. Kabur ya. Maka Nabi Ibrahim memikirkan cara yang paling baik gitu ya, bagaimana dia berbicara kepada Nabi Ismail. Maka dipanggillah Nabi Ismail. Ting 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 ting, Nabi Ismail pun datang. Ya, nah ketika dia datang itu Nabi Ibrahim berkata gitu ya, wahai anakku, lembut gitu ya, wahai anakku, sesungguhnya ayah sudah bermimpi banyak gitu ya, Abi sudah mimpi banyak, itu mimpinya beberapa kali dan sering gitu ya, dan itu continue gitu. Mimpinya adalah Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih dirimu. Apakah engkau bersedia jika aku melakukan itu? Tahu jawaban Nabi Ismail? Nah, Nabi Ismail ini Ustazah Nina nih bisa diceritain nih ke Elham nanti. Apa tuh saja? Nabi Ismail ini walaupun dia masih 7 tahun ya, ini luar biasa perkataannya. Dia bilang seperti ini, wahai ayahku, jika ini adalah perintah dari Allah, maka lakukanlah. Maka akhirnya Nabi Ibrahim menangis, meneteskan air mata melihat kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Ismail. Akhirnya dia gandeng tangannya, dia genggam tangannya Nabi Ismail, lalu diajaklah ke sebuah bukit. Ya, bukit itu jauh dari rumahnya. Itu permintaan Nabi Ismail. Kenapa? Supaya ibunya tidak melihat, Siti Hajar tidak melihat. Karena seorang ibu mana yang nanti akan terluka. Tapi Nabi Ibrahim juga ngomong ke Siti Hajar gitu ya, ke Bunda Hajar ngomong, ini saya dapat mimpi. Bunda Hajar pun ikhlas. Bunda Hajar ikhlas juga ketika Nabi Ismail ini akan dikorbankan. Tapi sebagai naluri seorang ibu, maka kan sedih gitu ya. Maka Nabi Ismail bilang supaya ibuku tidak menangis, maka jauh dari rumah penyembelihannya. Gitu. Nah, dilakukanlah
ketika dalam perjalanan ini muncullah godaan setan yang terkutuk. Setan ini datang lalu menggoda Ibrahim dan juga Ismail. Dia beribu subhanahu wa ta'ala. Mana ada seorang bapak yang akan mengorbankan anaknya. Dan Dihasut engkau itu, Ismail. ya. Iya. Dan engkau Ismail. Jangan pernah mau dikorbankan oleh ayahmu. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ketika terus mendengarkan suara itu dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya Ismail, pungutlah kerikil-kerikil kecil itu, kemudian lemparkanlah kepada setan tersebut. Nah, ini dalam ibadah haji ada apa tuh? Ibadah apa namanya? Jumroh, lempar jumroh. Betul, lempar jumroh. Benar, Ustaz Jumroh. Jawati. Itulah kenapa kita itu melakukan lempar jumroh pada saat proses haji itu. Bukan semata-mata ngelemparin batu, tidak. Tetapi itu adalah perintahnya Allah ya, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail untuk agar si setan ini berhenti menggoda mereka. Kita nyambit Akhirnya, setan itu ya. sampailah mereka di bukit. Ketika di bukit tersebut, Nabi Ibrahim sudah memiliki pisau yang sangat tajam. Ya, pada saat itu. Tapi Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah tidak tega, maka dia menangis dan dia duduk lemas tuh. Dengkulnya gemeteran. Jadi dia tersungkur jatuh. Kemudian Ismail walaupun usianya baru 7 tahun gitu ya, ini Masya Allah dia bilang kayak gini, ya wahai ayahku, jika engkau tidak kuat melihat diriku pada saat disembelih maka tutuplah wajahku. Ya Allah. Tuh, akhirnya Nabi Ibrahim membuka apa nih yang kalau orang Arab sering pakai tuh ya, sorban. Lalu ditutupin tuh wajah si anak itu, si wajahnya Ismail. Kemudian ketika akan menyembelih dia nggak sanggup lagi. Dia jatuh lagi, dia gemeteran lagi, dia jatuh lagi terduduk. Kemudian Ismail berkata, jika engkau masih terus seperti itu, maka lepaskanlah bajumu dan juga lepaskanlah bajuku agar darahnya tidak menciprat di baju itu dan kembalikanlah kepada ibuku agar ibuku kuat. Itu Masya Allah tuh Nabi Ismail tuh. Umurnya berapa? 7 tahun plus, Masya Allah. Nah ini ya luar biasa nih pemimpin hebat ya. Bagaimana kita bisa meneladani dari Nabi Ismail walaupun masih kecil. Kalau orang bilang kamu anak kecil gitu ya, tapi ternyata justru Islam mengajarkan kepada kita mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Bukan karena Nabi Ismail adalah seorang nabi, tetapi didikan dari ayahnya. Nih, didikan dari Nabi Ibrahim sama Bunda Hajar. Tuh makanya peran orang tua ya, buat ayah dan bunda yang juga menyaksikan podcast ini. Nah, jadi kalau sama anak tadi berbicara yang baik, berbicara yang pelan gitu ya, dan ini apa ya, melaksanakan perintahnya Allah itu kayak menyuruh itu kayak bukan memerintahkan, tapi mengajak mereka tuh untuk cinta kepada Allah. Nah, seperti inilah maka ketika lahir kecintaan kepada Allah, Nabi Ismail dengan sangat rela seperti itu. Akhirnya ketika akan disembelih gitu ya, mau akan digituin gitu ya, tiba-tiba Nabi Ibrahim mendengar sebuah suara yang mengatakan bahwa wahai Ibrahim, aku sudah melihat tanda cintamu ya kepadaku. Dan engkau rela mengorbankan anakmu untukku. Tetapi aku tidak ingin seperti itu. Yang aku inginkan adalah ketakwaan dan ketulusanmu. Itu katanya Allah. Jadi Allah itu meminta ketakwaan. Kadang-kadang ujian itu kayak gitu kan. Kayak kita aja lah ujian hidup gitu ya. Itu Allah berikan ujian sama kita bukan karena untuk menguji kita. Tapi ingin melihat sampai akhirnya dikatakan bahwa gantilah ini dengan seekor domba. Tuh. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim memeluk Nabi Ismail. Dia bahagia sekali. Saking bahagianya dia bilang sama Allah, ya Allah, saya akan mengorbankan seluruh harta saya untuk dirimu untuk membeli hewan kurban. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim membeli 1000 ekor unta dan 300 domba. Tuh, buat menggantikan Ismail. Iya, makanya tuh jadi
saking katanya sampai Nabi Ismail tanya kenapa sebanyak itu ayah gitu. Banyak banget hewan kurbannya yang diberikan kepada Allah gitu kan. Terus kata Nabi Ibrahim, karena engkau anakku tidak ternilai harganya. Masya Allah. Iya. Makanya tuh Iya. Nabi Gak pakai Ibrahim ngitung-ngitung ya. bener. Tadi kan Irfan Hakim juga sama. Iya benar Ustazah. Masya Allah. Iya. Gitu. Itulah ceritanya kenapa sih kok Nabi Ibrahim ini menyembelih. Tidak ada orang tua yang ingin seperti itu. Tapi karena rasa cinta sama Allah, maka dia lakukan. Dan Allah pun ingin menguji cintaannya Nabi Ibrahim dengan cara melihat takwaannya. Apakah engkau bertakwa kepadaku? Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi salah satu bentuk ketakwaan dan kepatuhannya Nabi Ibrahim ya, Ustazah Aya, termasuk kepatuhannya Nabi Ismail ya. Masya Allah. Jadi biasa. Diganti dengan 1000 ekor unta, 300 domba. Oh, itu domba. Itu domba. Oh, saya kira kapuk. Saya kira kapuk. Bagus. Masya Allah Ustazah ya. Iya. Masih tetap di podcast SDT Al-Qudwah, mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Allahu Akbar. Masih tetap semangat ya. Masya Allah, pemimpin semua. Itu baru segelintir pertanyaan Ustazah Aya. Iya, masih tetap bersama. Oh, belum. Ya, masih tetap bersama kita di sini ya Ustazah Aya, Ustazah Nina di podcast perdana SDT Al-Qudwah, mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, dengar ceritanya. Gini Ustazah Wati sama Ustazah Aya. Oh, boleh Bu Nina. Silakan. Ya, boleh. Soalnya dia punya anak kecil Ustazah Aya. Kan anaknya pada nanya kali ya. Jadinya silakan Ustazah Nina. Iya, mau nanya, emang apa sih Ustazah manfaat kita berkurban tuh? Oh iya bener ya. Kenapa sih kok? Ya? Bener nih Ustazah Nina nih pertanyaannya. Ya tadi kan kita udah ngejelasin tuh ya. Kenapa kita sebagai seorang muslim harus berkurban? Kenapa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya sendiri gitu ya. Iya. Kenapa sih? Nah sekarang emang ada manfaatnya kalau kita berkurban? Ada manfaatnya sih ya. Gak kelihatan gitu ya. Dibacain aja ya. Iya. Kalingan. Pertama, menambah rasa syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi kalau kita manfaatnya apa? Itu tadi menambah rasa syukur kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkurban gitu ya. Kan tadi kan dibilang sama Allah, saya mau lihat ketakwaan kamu. Gitu, dan itu ada di Quran. Nah ini Ustazah Aya lupa Quran surat apa ya yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita itu ya mengakukan kadang-kadang lisan lidah kita bilang aku tuh cinta sama kamu loh, padahal di dalam hati itu bohong gitu. Nah, kamu tuh ingin melihat kalau kamu memang benar-benar cinta, maka saya akan berikan ujian pada kamu. Nah ujiannya apa? Itu tadi ya, kalau Nabi Ibrahim ujiannya sangat luar biasa, makanya Nabi Ibrahim itu dikatakan bapaknya para anbiya. Ya bapaknya para nabi gitu, karena ujiannya banyak. Nah ini untuk menambah rasa syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah 1 tahun kerja misalnya yang sudah bisa cari uang. Nah kalau pemimpin hebat, uang jajannya ada banyak, uang sakunya ada banyak. Nah itu ketika ditabung untuk membeli hewan kurban, maka akan muncul rasa syukur di sini di hati kita. Kedua adalah ciri seorang muslim. Nah, jadi kalau seorang muslim ciri-cirinya apa? Ya mau berkurban salah satunya gitu. Walaupun kalau di rukun iman, rukun Islam itu kan yang pertama syahadat, yang kedua sholat, 3 puasa, keempat zakat, kelima pergi haji. Kurbannya tidak ada. Memang tidak ada di dalam rukun Islam. Tetapi ketika kita berkurban, maka itu adalah ciri seorang muslim. Tuh. Yang ketiga, memupuk rasa peduli terhadap sesama. Nih Ustazah Wati, saya pernah punya pengalaman gitu ya, di mana saya itu ngajar anak-anak kurang mampu ya di daerah. Pada saat itu adalah anak-anak yang memang sedih ya kalau ceritain mah, tapi intinya adalah anak-anak ini nggak bisa makan daging sesering, mungkin itu juga sama ya, makan daging nggak sering. Bisa dihitung gitu ya Ustazah ya. Tetapi ini ada sama sekali nggak pernah makan daging. Ketemu tempe, ketemu tahu aja mereka sudah bersyukur gitu ya. Makanya
Nah, Karena kenapa memang kita nggak mampu ya Bu ya. Kalau kita nggak kan mampu? bisa ya. Kalau kita kan Iya, bisa beli. Ya Mm-mm. kalau heeh, kita jalan kita heeh, bisa beli. benar, Kalau dia benar. emang karena nggak mampu. Betul, karena memang pendapatan orang tuanya per harinya itu hanya 20.000 Oh gitu. Jadi Allah. ketemu beras aja, ketemu nasi aja sama garam, mereka udah bersyukur banget gitu sama Iya, tahu udah tempe. alhamdulillah gitu ya. Iya, udah lezat banget gitu. Makanya ketika kita berkurban, kita tuh kan nanti bagi-bagiin tuh Iya, panitianya, iya. bagi-bagi ke Mm-mm. orang-orang yang, nah ini memupuk rasa peduli terhadap sesama. Karena Iya. tadi ada orang yang kurang beruntung dibandingkan kita ya. Para pemimpin hebat, kalian termasuk orang-orang yang beruntung Masya karena kalian memiliki Allah, luar Masya ayah dan Allah. bunda yang hebat juga, Masya Allah. biasa. Yang keempat, bekal di hari akhir. Tuh, Sajawati, Ustazah Nina, karena nanti di akhirat kelak ini hewan kurban ini katanya Allah akan jadi tunggangan kita menyeberangi Masya jembatan Allah. Shiratal Mustaqim. Nih Aduh, jangan merinding saya bayangin dengerannya. jembatannya kayak waktu di situ gunung ya. Iya. Itu mah timbang Saya, geget doang. iya, nah kalau ini dia besarnya itu kayak seperti sehelai rambut kita. Itu katanya Allah digambarkan seperti itu. Rasulullah cerita. Seperti apa kayak wahai Rasulullah jembatan Shiratal Mustaqim tuh sahabat pernah nanya. Kemudian katanya Allah gitu ya melalui Rasulullah berkata, ini jembatan ini besar itu adalah dan tipisnya itu seperti sehelai rambut. Jadi bayangin kalau kita nyebrang di situ tajamnya itu set, nah itu bisa kebelah. Aduh, Merinding nggak, ngilu nggak? merinding. Iya, dimulai dari kaki-kakinya kita tuh nggak pakai alas, nggak pakai apa-apa gitu kan. Kita nyebrangin jembatan Mustaqim. Nah, kalau kita nggak punya tunggangan hewan kurban tadi, maka ya kita akan berjalan dengan menggunakan anggota tubuh kita sendiri. Nah, itu kebayang. Makanya katanya Allah, ya itu tadi sebagai balasannya nanti di akhirat kelak gitu. Yang kelima, mendapatkan ampunan. Jadi pada saat kita berkurban, kita niatkan bahwa ini adalah niat berkurban karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa kita. Karena kita manusia biasa, pasti masih banyak dosa ya Ustazawati, Ustazah Betul Nina. banget. Benar, Mbak ya. Betul. Nah, yang keenam adalah mensucikan harta dan jiwa kita. Jadi kalau kita punya uang, ya itu kita bisa mensucikan dengan zakat kita. Ya, terutama dengan hewan kurban gitu ya. Yang ketujuh, mempererat silaturahmi. Tadi itu kayak tadi yang memupuk rasa peduli. Kan akhirnya kita sama tetangga bagi-bagi gitu ya, nyate bareng. Iya, Kalau dulu, benar tapi saja. kalau COVID ya, masa pandemi ini ya. Nyate di rumah aja udah. Iya, sedih ya memang segalanya ya. Iya, benar saja ya. Kedelapan, hidup menjadi berkah. Insya Allah, Allah itu akan mengganti kurban kita dengan nikmat rezeki yang jauh lebih banyak yang dari arah-arah yang tidak terduga sama sekali. Allah kirim seperti itu. Yang kesembilan, meneladani Nabi Ibrahim pastinya sama Nabi Ismail gitu. Jadi Iya, kalau benar. kita manfaat kurban itu tadi meneladani Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail akan ketakwaannya. Seperti itu Ustazah Nina dan Ustazah Wati. Makasih Iya, Ustazah Ustazah Jaya. Jaya. Masya Allah. Nah, ini terakhir nih Ustazah Jaya. Pertanyaan apa? terakhir, pertanyaan titipan. Ada pertanyaan titipan nih. Tadi baru aja ada pemimpin yang langsung ngechat saya. Masya Allah. Oh, mudah-mudahan susah Langsung dia bisa ngechat ya jawab Ustazah Wati ya. Iya, langsung ngechat ya. Walaupun ini belum disiarkan secara live, tapi ini pertanyaan udah nyampe. Ya, jadi begini Ustazah ya. Kan di masa pandemi nih kayak begini gitu ya. Harga-harga ya apa kambing, sapi kayak gitu ya. Mahal gitu ya. Iya, benar. Nah, sedangkan kita nih sebagai seorang muslim yang jika mampu ya, yang merasa mampu itu kan gitu ya, kudu harus gitu ya berkurban. Nah, kita menanggapi hal itu kayak gimana? Supaya kita bisa berkorban sementara kan harga lagi melonjak nih. Apalagi di masa COVID kayak sekarang. Benar. Kayaknya aduh nih duit tinggalan segini gitu ya. Gitu kadang kalau buat Nah, terus juga nih yang digabung nih Ustazah Jaya. Itu tadi satu ya. Yang kedua, boleh nggak kalau korbannya itu katanya diganti sama ayam? Bocah ya. Nanya katanya kambing diganti sama ayam. Bisa nggak tuh diganti sama ayam gitu ya? Ya, Ustazah akan jelaskan dulu. Pertama, gimana sih caranya supaya kita itu bisa melaksanakan berkurban gitu ya. Pelaksanaan kurban ini kita dalam setahun sekali atau bisa tahun sekali gitu ya pengen berkurban. Gimana caranya? Nih rahasianya. Ting. Ya. Jadi Ustazah Wati,
Nah, gimana sih caranya gitu ya supaya kita bisa melaksanakan kurban? Nah, ini sudah pernah kita lakukan nih. Ya, ini ada yang namanya sedekah subuh atau kalau katanya Ustazah Wati itu ada yang namanya kenceleng kurban. Kenceleng. Kenceleng Nah, kurban. sekarang kita giatkan nih kalau kenceleng kurban gitu ya atau sedekah subuh ini bisa kita gerakkan lagi gitu ya. Setiap hari dapat double 2 pahalanya. Gimana caranya Ustazah ya? Ya, pertama misalnya gini, habis sholat subuh kita masuk uang 5.000 nih, kelihatan nggak nih? Uang misalnya 5.000. Nah, kita masukin ke dalam sedekah subuh ini, kemudian kita bilang sama Allah, ya Allah, saya niatkan sedekah subuh saya untuk kurban saya di tahun depan. Masya Allah. Besarannya itu boleh 5.000, boleh 2.000, boleh 10.000, boleh uang saku yang kalian punya. Bahkan kalau pemimpin hebat Al-Qudwah mau Ustazah Wati, orang tuanya Masya Allah gitu ya, sama para pemimpin hebatnya. Kalau untuk berinfak bersedekah, betul nggak sayangan. Kalau buat Gitu. urusan sedekah sama Bahkan infak mah. iya, uang apa namanya ampau lebaran itu mereka masuk Iya, ke dalam benar. sedekah subuh Iya, kemarin Benar gitu. saja ya, benar. Gitu. Nah, ini para pemimpin bisa melakukannya kayak gitu setiap hari, masukin tuh 5.000, 10.000. Kalau dikalikan 30 hari, kemudian dikalikan 12 bulan, insya Allah 1 kambing kebeli. Tuh. Amin. Soalnya ya. Iya, ya. Gitu caranya tuh, cara paling mudah gitu ya. Karena kan pengen muncul rasa syukur. Caranya adalah ngumpulin duit sendiri, Bang. Ya, Abang, si Neng yang ada di SDK Al-Qudwah gitu ya. Para pemimpin hebat nih, kumpulin uang sendiri, uang saku kita, maka itu akan muncul sebuah rasa kenikmatan ketika kita benar-benar mencintai Allah seperti itu. Gitu, Ustazah Wati. Iya, betul saja ya. Terus pertanyaan yang tadi, Ustazah ya, boleh nggak diganti sama ayam? Nah, ini ayam burung ya. Ini. Puyuh. Boleh nggak gitu ya diganti sama ayam. Nah, ini dalam Quran surat Al-Hajj ayat 3-4 kalian boleh buka nanti, itu ada potongan ayat yang itu isinya itu adalah kurang lebih potongan ayatnya seperti ini. Bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Bahimatul an'am itu adalah binatang ternak. Ustazah ya, ayam juga binatang ternak gitu. Bebek. Iya, beda katanya Allah Subhanahu wa taala tuh dalam Quran surat Al-Hajj dalam tafsir An-Nawawi gitu ya, dikatakan bahwa yang namanya hewan ternak itu adalah dia hewan yang mamalia gitu ya. Mamalia itu kayak gimana? Misalnya kayak berkaki 4 ya. Kambing, kemudian unta ya, itu bisa kita korbankan. Iya, kerbau gitu ya. Itu adalah hewan ternak yang dipelihara setiap hari dengan makanan-makanan yang dia itu berasal dari alam gitu. Iya. Nah, sementara kalau ini bukan memang dia diternak, tetapi dia termasuk hewan peliharaan. Dan kenapa termasuk ya? Karena ada penjelasan lain ya, mengatakan bahwa ayam itu harganya terlalu murah. Gitu. Ya, kalau misalnya ayam bisa sekadang. Iya, betul. Benar sekali Ustazah bisa Wati. banyak. Ya, bisa sekadang kita. Bukannya apa-apa. Bersihnya ribet loh ayam. Iya, benar. Makanya Allah tuh memerintahkan kita untuk unta atau domba atau bahkan sapi atau bahkan juga kerbau. Gitu Ustazah Wati. Masya Allah, luar biasa penjelasan kali ini ya Ustazah Nina ya. Bersama dengan Ustazah Aya, di mana kita nih memanggil Ustazah Aya di podcast perdana kita ini dalam rangka meneladani kembali semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di masa pandemi. Sudah ada pencerahan lah ya, paling tidak buat pemimpin hebat. Walaupun di masa pandemi seperti ini tidak mengurungkan atau tidak menyusutkan niat kita buat melakukan kebaikan ya, sedekah, berkorban ya, terutama berkorban ya. Kalau kita nggak mampu beli sekali brok gitu ya istilahnya, kita bisa dicicil. Tuh tadi yang Ustazah bilang tuh dicicilnya gimana? Sedekah subuh. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang kalau Ustazah Wati, kalau kita sedekah subuh itu kita dapat 2 keberkahan. Pertama keberkahan di pagi hari, yang kedua keberkahan karena kita itu meniatkan infak kita
kita itu untuk membeli hewan kurban. Iya. Tuh dihitung betul tuh setiap hari banget. sama Allah tuh. Oh iya ya. Masya Allah ya. Jadi termotivasi kita Jadi ya. ya lipat ganda ya Ustazah pahalanya ya. Iya. Ya Allah, Dari Robi. sisa Iya, uang iya. belanja nih Ustazah Iya, Wati, benar-benar. kita kumpulin 2.000, 2.000, 3.000, 5.000 yang kita punya gitu ya. Insya Iya, Allah ya para pemimpin alhamdulillah. hebat. Iya, Saya dan Bunda kemarin kita bisa ikutin ya. iya, Itu nanti alhamdulillah. uang Kemarin kan sedekahnya kita juga digabung. kita kan juga bikin tuh Ustazah ya. Termasuk Ustadz dan Ustazahnya juga alhamdulillah sedekah kita itu terkumpul banyak sampai Ya puluhan Allah, juta. Masya Allah, iya Dan ya. itu disumbangkan karena berbarengan dengan tragedi di Palestina waktu Ramadan kemarin. Ramadan Iya. Ramadan kemarin itu akhirnya sedekah subuh kita yang awalnya buat masjid pure semua kita bagi dua tuh jadi Betul, kita sumbangkan juga ke Palestina sebagian ya buat Ustazah ya. masjid, sebagian Iya. buat saudara kita di Palestina. Insya Allah. Tahun ini dah. kita niatkan untuk kurban. Tapi Betul. iya, Masya Allah Ustazah Ayah Buati jadi bertambah lagi ilmunya. Demikian juga Sama dengan nih para ya, pemimpin Nina juga hebat nih. ya, Bu Nina juga ya, buat anak-anaknya di rumah. Kalau pemimpin hebat nih Ustazah Ayah yang nanti akan menyaksikan podcast perdana kita walaupun tidak disiarkan secara langsung, tapi bisa dinikmati dan diambil ilmunya Insya Allah buat para pemimpin hebat SDT Al-Qudah, wabil khusus dan umum untuk seluruh rakyat Indonesia nanti ke depannya. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin Ustazah Ayah ada kata-kata terakhir. Kata-kata terakhirnya adalah di masa pandemi ini selalu sehat, Amin, ya kemudian Allah. di rumah aja walaupun dalam kondisi apa, tetap semangat. Ingat cipta Allah itu tidak akan memberikan sebuah musibah kalau nggak ada tujuan. Jadi Allah memberikan tujuan corona ini adalah supaya kalian tuh dekat sama ibu, sama ayah kalian, sama keluarga kalian, sama keluarga. bareng. Kalau yang dulu-dulu gitu ya masih misalnya aduh aku jarang ketemu sama Abi sama umiku gitu. Nah sekarang kumpul bareng gitu ya. Itu pasti Allah punya tujuan itu buat kita. Jadi harus tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ustazah Ayah salah satu guru terbaik di SDIT Al-Qudwah yang selalu mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, karena itu salah satu visi misi kita. Jadi kita kudu hafal walaupun saya tadi barusan lihat ya takut lupa. Ya, saya pernah dengar lagu nih Ustazah Ayah. Lagu apa tuh? Lagu dari tim Nasid Senada. Wah, lagu lama itu ya. Lagu lama ini kan Nina belum lahir. Nina belum lahir ya. Ya. Itu namanya Belajar dari Ibrahim. Pas banget ya sama ini kita nih podcast kita hari ini. Nah, iya pas, masalahnya saya kagak tahu awalannya itu. Apa awalannya ya? Gimana sih bunyinya Ustazah Ayah? Begini, belajar dari Ibrahim. Iya. Nggak tahu udah terusannya itu. Ustazah Ayah bisa. Bisa sih, tapi nggak kurang hafal juga. Coba ya. Sering kita merasa takwa tanpa sadar terjebak rasa. Kagak ada tanya. Dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati. Pada Allah mengaku cinta. Walau pada kenyataannya pada harta dunia tunduk seraya Nah ini kita hafal banget nih. Belajar dari Ibrahim, belajar takwa kepada Allah, belajar dari Ibrahim. Oke, Ustazah Nina. Baik Ustazah Nina dan juga seluruh pemimpin hebat SDIT Al-Qudwah yang pada kesempatan ini mungkin menyaksikan podcast pertama kita ya.
dengan host yang fenomenal sekali ya. Benar. Dan insya Allah kita akan hadir lagi di podcast-podcast berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih untuk Ustazah Aya atas kehadirannya dan tatap mukanya di Zoom bersama kita kali ini, dan juga bersama dengan Ustazah Nina. Makasih banyak. Makasih Ustazah Wati, Ustazah Aya. Sehat-sehat selalu. Dan akhir kata, saya Ustazah Wati bersama dengan podcast SDT Al-Qudwah mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari Ibrahim. Belajar takwa kepada Allah.